Shalom, selamat sore saudara-saudari. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita boleh berjumpa walaupun secara virtual dalam ibadah kapel STT Marturia Palu. Untuk memulaikan ibadah kita, kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami boleh lagi berkumpul, bersekutu dan memuji Engkau. Ya Tuhan Allah, kami akan memulaikan ibadah kami. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami yang kami laksanakan pada saat ini. Ini doa kami. Amin. Saudara-saudari, untuk menyambut pelayanan firman Tuhan kita saat ini, kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baiklah rekan mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami sampai sore hari ini. Pada sore hari ini di tengah ibadah kami akan membaca dan merenungkan cerita firman Tuhan. Berilah kami hikmat supaya kami tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi kami boleh memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah
siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan kita pada sore hari ini terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya, pasal 55, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sedemikian jauh pembacaan kita pada sore hari ini. Yang berbahagia dialah yang membaca dan merenungkan cerita firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Yesus Kristus, saya memberi judul renungan kita pada sore hari ini, panggilan untuk bertobat. Jerilah umat Israel, sungguhlah luar biasa ketika mereka berada di pembuangan. Umat Israel saat itu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mereka sangat merindukan kehidupan mereka ketika mereka berada di negeri mereka. Walaupun di pembuangan mereka mendapatkan makanan secara jasmani, namun mereka tetap bergumul bagaimana mereka harus hidup dengan layak. Kegagalan mereka untuk setia kepada Tuhan Allah harus menghantarkan mereka ke dalam penderitaan. Hidup mereka seakan terasa sangat hampa. Jati diri mereka sebagai umat pilihan Allah kini seakan menjadi lenyap.
segala bentuk kehidupan yang mereka jalani di dalam pembuangan membuat mereka harus hidup sengsara. Di saat seperti inilah firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya. Melalui Nabi Yesaya, firman Allah datang kepada umat Israel agar mereka mencari Tuhan Allah di tengah kegalauan hidup yang mereka rasakan, supaya ketika mereka merasa lapar dan haus, maka mereka hanya dapat beroleh dahaga dan kenyang jika mereka mencari Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan kita pada sore hari ini yaitu Yesaya pasal 55 ayat pertama hingga ayat yang ke-9 merupakan seruan bagi umat yang sedang menderita ketika berada di pembuangan. Khususnya pembacaan kita di dalam ayat yang ke-6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat." Hal ini mau menggambarkan bahwa di tengah ketidakberdayaan manusia untuk melalui hidup yang berkenan kepada Tuhan, ataupun sebaliknya, jika manusia tidak hidup berkenan kepada Tuhan, maka akan timbul penderitaan di dalam hidupnya. Tetapi di sini Tuhan tetap mempertahankan dan memperdulikan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka binasa karena kesalahan yang telah mereka lakukan. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin selama ini kita sering merasa bahwa diri kita yang paling benar dan yang paling baik, sehingga kita sering menghakimi kehidupan orang lain atau sesama kita manusia. Nah, melalui bacaan kita pada sore hari ini, kita diajak untuk bertobat dari kesalahan dan dosa kita. Marilah kita belajar untuk saling mengakui kesalahan dan mengampuni orang lain, supaya kita pun mengalami pengampunan dari Tuhan Allah. Karena kita hidup di dunia ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Meresponi pembacaan dan renungan kita pada sore hari ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga,
bersyukur ya Tuhan Allah atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang sampai hari ini boleh kami rasakan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan di sore hari ini, di mana kami boleh mengikuti ibadah senat mahasiswa STT Marturia Palu. Tuhan, di dalamnya juga kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah disampaikan tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi biarlah itu tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk mempraktekkan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami berdoa bagi saudara Nilu yang telah menjadi berkat di dalam pelayanan firman-Mu saat ini. Tuhan kiranya memberkati dia dalam segenap tugas dan tanggung jawabnya di masa mudanya. Tuhan berkati. Biarlah apa yang diharapkan, dia cita-citakan, bahkan kedua orang tuanya harapkan, itu boleh ia gapai sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi teman kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, beri mereka sehat kuat. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Allah, bahwa ketambahan usia itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami, ciptaan. Ya Tuhan Allah, kami juga teringat akan teman kami yang sedang sakit, Saudari Yuliana dan juga Aldi Putra. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberkati setiap usaha keluarga untuk memperoleh kesembuhan. Biarlah itu semua boleh menjadi sarana Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan Allah bagi kampus kami. Tuhan kiranya memberkati kampus kami, memberkati ketua, para dosen, dan juga staf yang ada. Beri mereka hikmat akal budi, agar di dalamnya mereka boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka demi kemajuan kampus STT Marturia Palu. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan berkati, beri mereka hikmat akal budi, beri mereka kesehatan, kekuatan di dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga daripada semua itu boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera serta keadilan di tengah bangsa dan negara kami tercinta ini. Kami teringat ya Tuhan Allah pergumulan dunia sampai saat ini, COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Engkau berkenan untuk menghentikan penyebaran virus ini. Tuhan berkati para tenaga medis, para relawan yang menjadi garda terdepan di dalam penanganan COVID-19 ini. Biarlah boleh melalui mereka, itu adalah alat Tuhan di dalam menghentikan penyebaran virus ini. Nah, Tuhan Allah, saat ini kami teringat akan orang tua kami yang bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah dari kami. Tuhan kiranya memberkati mereka, beri mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, agar melalui usaha pekerjaan mereka itu boleh menjadi sarana Tuhan dalam mendatangkan berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan biarlah kami yakin dan percaya bahwa melalui berkat-berkat Tuhan itu boleh menunjang setiap kebutuhan kami di masa pendidikan kami di STT Marturia Palu. Ya Tuhan Allah, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita mengangkat satu pujian dalam Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku di
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami telah melaksanakan ibadah kapel. Biarlah apa yang kami laksanakan tadi bisa berguna dalam kehidupan kami selanjutnya. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam ruangan organisasi. Jika ada yang disampaikan, dipersilahkan.